Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang foton dan gelombang materi. Ini adalah bab baru, jadi saya akan jelaskan dulu bagian konsep-konsep dasar dalam foton dan gelombang materi ini. Nah, jadi foton dan gelombang materi ini adalah bagian materi dasar dari fisika kuantum, atau ada juga yang menyebutnya quantum mechanics ya. Nah, studi ini lazim dipelajari pada fisika-fisika mikroskopik. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata apa yang kita bicarakan, kita tidak bisa merasakan secara langsung gitu ya. Nah, tapi di sini ada metode-metode yang digunakan dalam mengkuantifikasi hal-hal yang kita bahas ini, sehingga perhitungan-perhitungan tersebut yang nantinya akan kita bahas itu menjadi masuk akal gitu. Nah, jadi judul materinya adalah foton dan gelombang materi. Nah, jadi ada istilah foton dan gelombang materi. Nanti kita akan bahas apa itu foton, bagaimana persamaan-persamaan yang berkaitan dengan foton, kemudian gelombang materi, bagaimana persamaan-persamaan yang berkaitan dengan gelombang materi, kemudian kita lihat bagaimana contoh penyelesaian soal dan aplikasi dari foton dan gelombang materi ini dalam fisika sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita membahas apa itu foton, apa itu gelombang energi, kita mempelajari dulu dasar-dasar yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Pertama, dualitas partikel gelombang. Nah, ini kita sebenarnya sudah belajar di pertemuan sebelumnya tentang interferensi. Interferensi yang kita mempunyai celah, kemudian kita lewatkan cahaya pada celah kecil tersebut. Ada syarat-syaratnya bahwa itu celah sempit, cahaya monokromatik, dan lain-lain. Cahaya itu mengalami superposisi. Nah, kita bisa lihat dengan pola di belakang layar ya, yang ditangkap oleh layar. Jadi ada pola terang dan gelap pada posisi tertentu, itu menunjukkan bahwa terjadinya superposisi yang kita sebut dengan interferensi dan difraksi. Nah, di situ kita bisa membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat gelombang. Ya. Kemudian yang kedua, berkas elektron itu juga mengalami fenomena yang sama. Jadi dia mengalami interferensi dan difraksi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa berkas elektron mempunyai sifat gelombang. Nah, ini yang disebut dengan dualitas partikel gelombang. Bahwa berkas elektron juga mempunyai sifat gelombang, kemudian kita tahu bahwa cahaya mempunyai sifat gelombang. Nah, ini sifat yang dimiliki itu spesifik disebutkan di sini adalah mengalami interferensi dan difraksi atau superposisi. Kemudian kita masuk ke istilah foton. Apa itu foton? Nah, sebelum kita masuk ke istilah foton itu sendiri, ada beberapa konsep yang perlu dipahami. Pertama, konsep radiasi benda. Benda yang bertemperatur memancarkan radiasi elektromagnetik. Semakin tinggi temperaturnya, maka radiasinya semakin besar ya. Ini logis sekali ya, logis sekali. Kemudian benda bertemperatur rendah memancarkan radiasi dengan panjang gelombang dominan pada frekuensi rendah. Jadi kalau misalnya temperaturnya rendah, di situ disebutkan juga bahwa frekuensinya itu dominan rendah. Nah, jadi kita bisa lihat di grafik ini, intensitas radiasi. Oke. Nah, kita bisa melihat berdasarkan panjang gelombang ya, panjang gelombang elektromagnetik. Jadi semakin panjang gelombang elektromagnetik ini ada pada satu posisi. Nah, cahaya tampak itu berada di rentang ini ya, berada di rentang ini. Dan intensitas radiasi itu ditentukan oleh temperatur, kemudian juga frekuensi. Kemudian yang ketiga, Planck, nama salah seorang fisikawan, menjelaskan bahwa fakta tersebut menggunakan model osilator harmonik. Jadi karena ini adalah gelombang, dia mempunyai osilasi harmonik ya. Dan tiap osilator harmonik mempunyai energi diskrit.
Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Discrete energi yang bisa dihitung. Jelas, bisa dihitung. Nah, berapakah energi tersebut? Nilai energi yang dijelaskan oleh Planck dalam model osilator harmonik, bahwa nilai energi itu E sama dengan N dikali H dikali dengan F. Atau kita sebutkan bahwa nilai N itu adalah bilangan bulat. Nanti berdasarkan jumlah paket-paket energinya. Kemudian H itu disebut dengan konstanta Planck. Itu nilainya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian F itu adalah frekuensi dari gelombang elektromagnetik ataupun juga radiasi yang dipancarkan. Kemudian Einstein mengusulkan berdasarkan model yang digunakan oleh Planck tadi, E sama dengan N dikali H dikali dengan F. Nah, Einstein mengatakan bahwa radiasi elektromagnetik itu bisa dipandang sebagai kumpulan paket energi atau kuanta istilahnya, atau kuantum. Nah, masing-masing paket energi itu membawa energi sebesar E sama dengan H dikali F. Nah, jadi ini satu paket nih, satu paket energi E sama dengan H dikali F. Nah, jadi istilah E sama dengan H dikali F atau kuanta energi yang disebut dalam radiasi elektromagnetik itu, nah itulah yang disebut dengan foton. Nah, foton itu adalah kuanta, paket-paket energi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan foton ya. Paket-paket energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik, nah itu disebut dengan foton. Kemudian ada namanya efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan sebuah percobaan yang digunakan untuk mengkonfirmasi model foton. Nah, percobaan ini dilakukan dengan membuat sebuah rangkaian. Jadi dibuat sebuah rangkaian seperti pada gambar. Di sini terdapat catu daya. Kemudian ketika catu daya ini dihubungkan pada sebuah rangkaian tertutup seperti pada gambar, ini rangkaian tertutup. Kemudian di sini dipasang voltmeter, kemudian di sini dipasang ampermeter. Nah, di sini ada hambatan geser. Hambatan geser ini bertujuan untuk mengatur besarnya tegangan. Nah, di sini kita akan menggeser posisi saklar ini, sehingga nanti besarnya tegangan yang terbaca di voltmeter itu bisa bervariasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, jadi konsep percobaan ini pertama adalah sebuah lempeng logam, ya. Ini lempeng logam C. Kemudian di sini ada konduktor A juga. Ada konduktor C dan konduktor A. Nah, konduktor C ini disinari oleh cahaya. Awalnya seperti itu. Nah, ketika konduktor ini disinari oleh cahaya, nah tadi sesuai dengan konsep foton bahwa cahaya itu membawa energi. Nah, seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, dengan adanya energi yang dibawa oleh cahaya ini, membuat elektron yang berada di logam C akan terlepas ya, akan terlepas menuju lempeng A. Nah, kemudian di lempeng A ini dia akan masuk ke dalam rangkaian, sehingga nanti akan muncul tegangan yang berlawanan dengan tegangan GGL. Oke, jadi kalau kita lihat di sini GGL ini tegangannya akan bergerak melawan dari gerakan foton. Nah, jadi nanti ketika cahaya datang ini masuk ke sini, terjadi aliran oleh foton yang disebabkan oleh adanya cahaya datang. Kemudian ada aliran yang kita atur dengan menggunakan hambatan geser. Pada satu kondisi, pada titik setimbang, bahwa bacaan pada voltmeter ini 0. Oke. Nah, pada saat tersebut, kita bisa menyebutkan bahwa EV stop itu sama dengan Kmax. Artinya adalah energi yang dihasilkan oleh cahaya datang itu sama besar dengan energi yang dihasilkan oleh GGL kita yang dikombinasikan dengan hambatan gesernya. Nah, di situ kita bisa menghitung berapa besar energi yang dihasilkan oleh cahaya datang. Nah, besar energinya ya sama dengan energi yang dihasilkan oleh tegangan oleh GGL kita. Nah, itu yang disebut dengan efek fotolistrik. Nah, karena tadi ada istilah bahwa cahaya datang menghasilkan listrik kemudian dihentikan oleh GGL.
Nah, maka besar tegangan itu disebut dengan potensial penghenti ya, V stop. Nah, jadi elektron dikali dengan V stop itu sama dengan Kmax karena nilainya sama besar ya, karena tadi dia berhenti. Nah, karena dia sama besar, V stop sama dengan Kmax, kita bisa sebut nilai Kmax itu adalah energi kinetik. Energi kinetik yang mana nilainya tidak bergantung pada intensitas cahaya yang digunakan. Dia bergantung kepada jenis logam. Kemudian berkaitan dengan efek fotolistrik, jika cahaya itu kita hamburkan ke sebuah permukaan logam, tidak semua cahaya yang bisa membuat elektron itu terlepas. Ada frekuensi minimum dari cahaya tersebut, dari gelombang tersebut, sehingga elektron terlepas dari permukaan logam. Nah, itu disebut dengan frekuensi ambang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh pada suatu logam. Kalau kita berikan pada frekuensi di bawah tanda ini, maka potensial penghentinya belum terbaca. Oke, nah di sini belum ada nilai V stop ketika di angka ini. Nah, jadi ketika frekuensinya melebihi nilai yang disebutkan dari sini ke kanan, nah baru di situ muncul V stop atau elektron terlepas dari permukaan logam. Nah, energi minimum yang diperlukan agar elektron terlepas dari logam itu disebut dengan fungsi kerja yang merupakan karakteristik dari logam terkait. Jadi bergantung ke jenis logamnya. Nah, kemudian frekuensi yang terkait dengan energi minimum itu disebut dengan cut-off frekuensi atau frekuensi ambang. Nah, ini disebut dengan frekuensi ambang nih di posisi ini. Di saat elektron mulai terlepas. Nah, kemudian kita kan sudah tahu bahwa logam itu harus melewati frekuensi ambang dulu disinari, baru dia terjadi V stop. Nah, sekarang energi foton itu kan H dikali F. Nah, jadi kalau kita masuk ke persamaan linear, ya persamaan sederhana aja gitu ya. E sama dengan H dikali F itu sama dengan fungsi kerja logam ditambah dengan Kmax. Nah, yang mana tadi kita udah dapatkan Kmax itu sama dengan EV stop dengan percobaan efek fotolistrik yang sudah kita bahas di 2 slide sebelumnya. Nah, berarti kalau kita menggunakan garis persamaan linear aja, maka kita dapatkan V stop itu sama dengan H per E dikali dengan F dikurang dengan fungsi kerja logam dibagi dengan E. Nah, jadi di sini ungkapan kekekalan energi satu foton datang digunakan untuk melepaskan elektron dari logam dan sisanya untuk energi kinetik elektron. Nah, jadi ketika gelombang elektromagnetik menyinari logam, maka yang pertama dilakukan adalah energi itu dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Nah, itu disebut dengan fungsi potensial logamnya tadi. Kemudian sisanya menjadi energi kinetik. Nah, ini adalah energi kinetik. Kemudian ini adalah fungsi potensial logam itu. Nah, kemudian karena persamaannya persamaan linear, nah di sini kita bisa lihat ya, kemiringan garis memberikan informasi tentang H per E. Jadi kemiringan garis ini, nah ini adalah H per E. Kemudian titik potong antara sumbu tegak, titik potong dengan sumbu tegak memberikan informasi tentang V per E ya, di mana posisi batas ambang untuk melepaskan gelombang elektromagnetik dari melepaskan elektron dari permukaan logam ya, gelombang elektromagnetik melepaskan elektron dari permukaan logam.